Halo sahabat hobi elektronika, berjumpa lagi dengan saya Rudi Hermawan. Kali ini kita membahas komponen elektronika berupa gambar simbol, bentuk fisik, dan fungsi dari komponen elektronika tersebut. Jenis-jenis komponen elektronika. Kita akan bahas simbol komponen tersebut, bentuk fisik, dan fungsinya. Peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari berbagai jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, dan IC masih tetap digunakan hingga saat ini. Komponen yang akan dibahas terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, IC, dan saklar. Pada video bagian ke-1 ini akan dibahas hanya 3, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Berikut ini merupakan fungsi dan jenis-jenis komponen elektronika dasar yang sering digunakan dalam peralatan elektronika beserta simbolnya. Yang pertama adalah resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm dengan simbol omega. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau dalam bahasa Inggrisnya resistance. Ada beberapa jenis resistor diantaranya. Yang pertama resistor yang nilainya tetap. Kedua resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor atau potensiometer. Yang ketiga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau kepanjangannya Light Dependent Resistor. Yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC untuk yang positif temperatur koefisien dan NTC untuk yang negatif temperatur koefisien. Selanjutnya marilah kita lihat simbol dari berbagai macam resistor, juga bentuk fisiknya. Ini untuk resistor tetap, sebelah kanan adalah simbolnya, yang tengah adalah bentuk fisik resistor yang umum digunakan. Ini adalah gambar simbol untuk variabel resistor ataupun potensiometer, yang sebelah kanan simbolnya, yang sebelah tengah adalah bentuk fisiknya. Berikutnya adalah resistor yang nilainya berubah tergantung intensitas cahaya yang mengenainya, yaitu LDR. Sebelah kanan simbol, tengah adalah bentuk fisiknya. Ini adalah gambar termistor atau resistor yang dipengaruhi nilai hambatannya oleh suhu atau temperatur. Untuk jenis NTC dan PTC. Sebelah kanan gambar simbol, tengah adalah bentuk fisik. Berikutnya kita bahas komponen yang kedua, yaitu kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad dengan huruf F. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah 1. Kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas, nonpolar. Jika didasarkan pada bahan pembuatnya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. Yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, sering disingkat dengan ELKO, dan kapasitor tantalum.
Ketiga, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini disebut juga dengan variabel kapasitor. Selanjutnya marilah kita lihat gambar simbol dan bentuk fisik dari kapasitor. Ini adalah gambar dari kapasitor biasa untuk kapasitor nonpolar. Sebelah kanan gambar simbolnya, yang tengah adalah bentuk fisik kapasitor. Ini gambar kapasitor elektrolit. Ada polaritasnya, positif dan negatif. Kapasitor ini disebut juga elko. Diperhatikan sebelah kanan adalah gambar simbolnya. Gambar tengah adalah bentuk fisik dari kapasitor elektrolit. Ini gambar dari variabel kapasitor. Bisa dilihat di sebelah kanan simbolnya ada garis diagonal dengan ujung panah. Untuk di sebelah tengah gambar bentuk fisik dari variabel kapasitor. Yang besar sebelahnya adalah parko disebutnya ya, variabel kapasitor. Untuk yang kecil adalah trimmer kapasitor. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan komponen yang ketiga, yaitu induktor ya. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi, seperti tuner ataupun pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry dengan huruf H. Jenis-jenis induktor diantaranya adalah 1. Induktor yang nilainya tetap. 2. Induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut juga dengan koil variabel. Oke, berikutnya marilah kita lihat gambar untuk simbol induktor dan bentuk fisik dari induktor atau kumparan tersebut. Ini adalah gambar simbol dan gambar bentuk dari induktor nilai tetap. Ini gambar simbol dan gambar bentuk fisik dari induktor variabel. Induktor yang induktansinya dapat berubah dengan memutar, ada di situ tersedia di tengahnya. Terlihat gambar induktor tersebut bisa diatur-atur nilainya. Demikian pembahasan komponen resistor, kapasitor, dan induktor pada video kali ini. Untuk komponen dioda, transistor, IC, dan saklar nantikan akan dibahas pada video berikutnya. Sumber materi dan gambar-gambar dari blog Rudy Hermawan News diambil dari link teknikelektronika.com. Demikian pembahasan yang pertama tentang komponen elektronika. Terima kasih sudah bersama di Hobi Elektronika. Sampai berjumpa di video berikutnya.